Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Jumpa lagi dengan channel saya ya, Oni Advit Channel, yang insya Allah semakin bermanfaat ya, semakin banyak iklannya, semakin banyak pendapatannya ya, sehingga channel ini bisa menyampaikan konten-konten yang bermanfaat bagi kalian semua, bagi makhluk hidup di seluruh dunia. Amin. Terima kasih yang telah subscribe di channel ini. Yang belum subscribe silakan subscribe ya, karena insya Allah channel ini bermanfaat. Ini saya akan sharing-sharing saja. Jadi bagaimana kita dalam berkehidupan itu tetap harus punya prinsip ya, harus punya prinsip. Artinya kalau di dalam Islam sendiri panduan kehidupannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, ya, semacam kayak gitu. Dan itu harus dipakai karena itu berisi panduan-panduan di mana mulai kita lahir sampai kita mati, mulai dari kita tidur sampai bangun lagi ya, semuanya diatur ya kan. Karena di dalam bermasyarakat itu banyak ragam karakter dari tetangga kita, saudara kita ya kan. Karakter masing-masing berbeda ya. Kalau kita menyikapinya tidak dengan ilmu, kita bisa jadi akan terjerumus oleh ajakan-ajakan setan ya. Karena setan sendiri dalam menggoda manusia itu caranya sangat luar biasa sekali, di mana bila manusia itu punya ilmu tinggi, nanti yang menggoda juga setan yang berilmu tinggi, semacam kayak gitu. Saking pinternya itu kita nggak terasa kalau sudah tergoda. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Dalam berkehidupan kadang sering kita salah berpedoman ya. Artinya kita itu sudah jelas-jelas kalau yang Islam itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi kadang ada sebagian masyarakat kita atau saudara kita, tetangga kita itu berpedoman kepada tetangga. Nah, ini tetangga tonggo ini biasanya ini. Nah, ini yang mungkin perlu dicermati ya, perlu dicermati. Jangan sampai kita dalam nuruti tonggo tadi itu kita terjerumus ke hal yang sifatnya maksiat ya. Naudzubillah min dzalik. Misal kita ini melakukan segala sesuatu, misal sedekah itu ya, sedekah. Pada saat kita sedekah, mungkin ada juga omongan dari saudara atau tetangga, sedekah kok diketok-ketok, no, sedekah dipamer-pamerkan, sedekah divideokan dan sebagainya gitu. Ya kan? Kalau kita tidak sedekah pun itu juga akan dihina. Sugih kok gak sedekah gitu kan. Kalau sedekah sembunyi-sembunyi pun kita juga mesti disalahkan juga. Tuh. Wah, sedekah sembunyi-sembunyi sedikit ya gitu. Sedikit ya disembunyikan ya macam itu. Jadi serba salah. Nah, kalau kita hal-hal itu kita sikapi, kita masukkan hati ya kan, kita tidak punya ilmunya, kan akhirnya kita mau sedekah itu susah ya kan. Sedekah terang-terangan dibully, sedekah sembunyi-sembunyi dibully dan sebagainya. Nah, makanya itu kita harus
punya pedoman tadi itu. Sedangkan dalilnya sendiri kita boleh sedekah terang-terangan dan boleh sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya, itulah. Kadang kita dalam bertetangga itu harus bijaksana sekali ya. Harus bijaksana sekali. Yang paling menjadi fitnah adalah di musim pandemi ini adalah sakit. Sakit. Ya. Pada saat kita ada yang sakit, ya kan, banyak nanya, sakit apa ini? Sakit apa ini? Ya kan. Mungkin orang tersebut hanya batuk, hanya batuk, ya kan, hanya batuk. Tapi karena yang zaman sekarang ini musimnya sakit virus corona, ya kan, juga gitu. Itu corona itu. Itu corona itu, kena corona itu batuknya terlihat, artinya terlihat batuk. Macam gitu. Ada juga karena merasa batuk, ya kan, orang tersebut juga akhirnya berdiam diri di rumah, tidak keluar, tidak aktivitas keluar. Akhirnya juga banyak menanyakan, kemana ini si A tidak keluar ini? Jangan-jangan corona ini. Nah, jadi serba salah. Ya kan, terlihat pun pengen silaturahim pun juga dicap corona. Kita diam di rumah pun dicap corona. Ini kan fitnahnya kan sangat luar biasa sekali. Dan hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu terjadi ya, tidak perlu terjadi. Karena apa? Itu adalah segala sesuatu prasangka yang buruk. Sedangkan kita itu tidak boleh berprasangka yang buruk. Nah, gitu loh. Jadi ilmunya kan kita kan tidak boleh berprasangka buruk kepada yang lain, kepada Allah, kepada sesama. Itu kita tidak boleh berprasangka buruk, ya kan. Suudzon itu tidak boleh, ya kan. Suudzon tidak boleh, yang boleh husnudzon, ya kan gitu. Kita harus berprasangka baik. Nah ini loh. Ini tuh apalagi di zaman corona ini, di masa pandemi ini fitnahnya sangat luar biasa. Ya mungkin ini bisa dikatakan zaman akhir ya, di mana nanti akan terjadi fitnah itu sangat cepat sekali, ya kan. Dan sekarang kita sudah merasakan berita yang di Arab pun detik ini pun bisa kita akses detik ini juga, gitu kan. Jadi sangat cepat sekali berita fitnah itu sangat cepat menyebar. Nah itu kan termasuk mungkin salah satu tanda-tanda akhir zaman. Nah ini kita harus pandai menyikapinya, kan gitu kan. Kalau kita terbawa arus, ya terbawa arus itu artinya itu ada arus kita terbawa, tidak bisa menguasai arus sendiri itu, tidak bisa mengikuti. Kalau kita mengikuti, kita akan nggak ikut tenggelam ya. Kalau kita terbawa, kita kepundal-pundal nggak karuan, akhirnya tahu-tahu kita terjerembab ke hal yang maksiat, kayak gitu. Ya. Jadi kita harus bijaksana. Nah, kadang-kadang kita diam pun salah, ngomong juga salah. Nah, jadi sangat-sangat luar biasa sekali. Harapannya, marilah kita berprasangka baik kepada yang lain, ya kan, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, ya kan, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita, ya kan, seperti itu. Semoga di lingkungan kalian itu suasananya kondusif, ya kan, tetap guyup, tetap rukun, ya kan. Karena pandemi ini adalah ujian dari Allah, ya kan, ujian. Nanti akan terseleksi, ya kan, terseleksi siapa yang kuat. Artinya yang kuat ini kuat imannya, kuat takwanya, siapa, itu kan. Jadi Allah tetap akan menyeleksi, dan itu ada dalilnya mungkin ya. Nah, yang pintar dalil mungkin bisa di komen ya istilahnya. Semua diseleksi ya, diuji semuanya, diuji. Ya, bahwa kalian semua itu akan diuji kesehatannya, diuji sakitnya, ya kan, diuji bahagianya, diuji sengsaranya, semacam kayak gitu. Nah, kira-kira bisa melewati nggak ujian seperti itu? Ada juga yang merasa bangga ya, karena sholat jarang-jarang, ya, sedekah juga jarang-jarang, ya kan. Mungkin juga artinya
berbuat baik juga tidak pernah, ya kan. Mungkin bisa dikatakan arogan, zalim, tapi mereka sehat, rezeki lancar, dan dengan bangga mengatakan bahwa itu semua Allah sayang mereka gitu kan. Tuhan sayang dia gitu kan. Nah, ini yang bahaya, ini yang bahaya. Karena apa? Di dalam Islam sendiri ada istilahnya itu istidrot ya, istidrot. Kalau saya mengatakan, mungkin ada sebagian ulama mengatakan itu dilulu. Jadi Allah tuh ngelulu kalian. Jadi tak kei rek kesehatan, tak kei rek rezeki, tak kei kaya ngopo gitu kan. Nggak disiksa, dia berbuat maksiat nggak dikasih azab di dunia dan sebagainya gitu. Ini yang bikin bahaya. Ini yang bahaya. Karena apa? Itu bisa jadi azab atau siksaannya yang di dunia itu nanti akan Allah tunda dan akan dikumpulkan menjadi satu di akhirat nanti, di neraka nanti. Naudzubillah min dzalik. Sebentar ya, akan saya carikan ada WA ya kan. Kelihatannya WA ini bagus ya, artinya kalau kita membacanya sekilas itu tampak bagus, tampak halus, tampak menyentuh, tapi kalau dicermati menurut saya ada sedikit menyinggung. Bentar. Ini saya bacakan ya. Saya dapat share-sharean WA beberapa hari yang lalu, dibaca sekilas itu tampak bagus, tapi kalau saya cermati mendalam itu ada menyinggung salah satu pihak itu ya. Ini saya bacakan ya. Sampai saat ini kita tak tertular COVID bukan karena kehebatan kita menyaring teman-teman apakah COVID atau tidak. Sampai saat ini kita tidak tertular COVID bukan karena kita disiplin menggunakan APD dan prokes. Sampai saat ini kita tidak tertular COVID bukan karena imun kita tinggi. Tetapi sampai saat ini kita tidak tertular COVID karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, dan karena kebesaran Allah. Oleh karenanya marilah kita banyak-banyak bersujud untuk meminta ampun atas kesombongan dan kebohongan kita sebagai manusia. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, perlindungan-Mu ya Rabb. Nah, bagus sekali sekilas. Tapi kalau didalemi, ya kan, seperti saya ulang ya. Tetapi sampai saat ini kita tidak tertular COVID karena rahmat Allah. Seolah-olah yang tertular COVID itu kan tidak mendapatkan rahmat Allah, ya kan? Karena kita tidak tertular COVID karena kasih sayang Allah. Seolah-olah yang tertular itu tidak mendapatkan kasih sayang Allah, ya kan? Dan karena kita tidak tertular COVID itu karena kebesaran Allah. Nah, seolah-olah kalau yang tertular COVID itu tidak mendapatkan kebesaran Allah. Nah, hati-hati dengan WA-WA seperti ini. Ini yang mendiskreditkan orang-orang yang terpapar COVID gitu. Seolah-olah kena COVID itu sebuah keaiban. Ya, tidak mendapat rahmat, tidak mendapat kasih sayang dari Allah, tidak mendapatkan kebesaran dari Allah. Nah, ini salah. Salah sekali. Bisa kalian simak di atas ini ya. Di link mana ini? Ya, di link atas ini apa sini? Silakan diklik. Itu berisi saya podcast dengan alumni COVID ya, terkena COVID. Beliau Bapak Haji Ahmad Sulsilo, beliau juga tenaga kerja kesehatan, dia juga ustadz ya kan. Beliau mengatakan bahwa kena COVID, sakit COVID itu rahmat. Ya, rahmat dari Allah. Karena dengan kena COVID itu beliau merasa diingatkan, sehingga dia istighfar, sehingga dia alhamdulillah ya kan, bersyukur. Nah, dari rasa syukur tadi itu dan dengan memohon ampunan kepada Allah itu tanpa minta sehat, itu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sangat luar biasa. Nah, rata-rata orang yang kena COVID, mohon maaf, rata-rata yang kena sakit, yang diminta duluan itu adalah kesembuhan. Nah, sebetulnya kalau dicermati itu wajar. Tapi sebuah kewajaran itu kan belum tentu sebuah kebenaran, kan gitu. Ya, seharusnya kalau kita paham ilmunya, manakala kita dikasih sehat, dikasih sakit, yang kita utarakan pertama adalah rasa syukur, alhamdulillah. Karena segala sesuatunya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita bersyukur,
barulah kita meminta, istilahnya gitu. Dengan bersyukur itu berarti kita itu menerima takdir Allah ya. Ya, dengan bersyukur itu kita berarti ikhlas dan ridho menerima takdir Allah. Nah, kalau kita ikhlas dan ridho menerima sakit kita, insya Allah sakit itu akan mengantarkan kita akan hal penghapusan dosa-dosa kita yang masa lalu. Nah, seperti itu. Begitu Allah caranya untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya. Caranya memang Allah seperti itu. Dengan kita diberikan sakit, kita sabar, kita ridho, kita bersyukur, insya Allah akan menjadi sebuah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita yang terdahulu. Nah, tapi kalau kita membaca SMS yang tadi itu, WA yang tadi itu, ya kan, itu kan seolah-olah kena COVID itu sebuah aib, ya kan, sebuah aib. Dan ini banyak yang terjadi di masyarakat kita, gitu kan. Nek COVID itu, wah kena COVID kayak gitu, ya, wah kena corona kayak gitu, wah gitu. Saya ingin memberikan inspirasi kepada kalian semua bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah, ketentuan Allah yang harus kita syukuri dan yang harus kita jalani dengan sabar. Karena dengan kita bersyukur dan sabar, insya Allah Allah akan memberikan ridho ya, akan memberikan jalan keluar yang sangat luar biasa. Ya, jadi mari kita di musim pandemi ini saling membantu, ya kan. Sedekah itu boleh dilakukan terang-terangan dan boleh dengan sembunyi-sembunyi, ya kan. Karena gaji kita itu jangan sampai melakukan sesuatu kebaikan terpancing dengan omongan-omongan tetangga, ya kan. Yang belum tentu omongan tetangga tadi itu sesuai dengan ajaran agama Islam, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus segala sesuatu memang harus perlu diilmui. Jadi ojo angger anut grubyuk, ya kan. Karena anut grubyuk itu juga belum tentu benar. Kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu dan didukung dengan orang banyak, itu kita merasa, ini benar ini karena pengikutnya banyak. Nah, kalau kadang kita juga melakukan sebuah kebenaran tapi hanya sendirian, kita merasa kadang-kadang wah ini jangan-jangan salah ini, saya kok sendirian. Nah, seperti itu. Sedangkan diceritakan yang masuk neraka pun itu banyak sekali, bisa diibaratkan tuh seperti hujan turun lebat. Nah, hujan turun lebat itu kayak gitu, kurucuk orang jatuh ke neraka seperti itu. Nah, untuk min dalik. Ya, yang terakhir, mari kita tetap bersyukur, tetap sabar, dan tetap minta perlindungan dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jaga kesehatan, ya kan. Tetap prosedur kesehatan karena itu adalah ikhtiar. Ya, seperti dikisahkan sahabat Nabi menaruh ontanya, dia percaya bahwa akan Allah melindunginya, sedangkan Rasulullah memberikan saran, tolong diikat aja ontamu itu di pohon itu, gitu kan. Enggak, Rasulullah, saya percaya Allah akan melindungi. Nah, tapi ternyata ontanya hilang karena tidak ada ikhtiar tadi itu, ya. Oke, demikian. Apabila ada kesalahan atas tutur kata saya, tentu saya sebagai hamba Allah yang lemah adalah tempat salah dan dosa, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.